Nah, Luna kok belum balik ya? Emang dia kemana? Gue suruh dia cari alat buat masang pintu ini. Terus dia ke garasi sampai sekarang gak balik-balik tuh anak. Udah lah, paling bentar lagi balik. Tuh, speaking of the devil, baru dibilang, udah muncul. Lu ambil alat aja lama banget. Kalian gak akan percaya sih kalau ada sesuatu yang aneh tapi unik. Kayak ada satu mesin tapi ditutup pakai kain putih terus digembok lagi. Kayaknya rumah lu emang banyak yang aneh-aneh. Bentuknya gimana sih? Kalian tahu kan film Jumanji itu? Itu mesin mirip banget kayak yang di Jumanji itu. Mending kita lihat. Ben, mending lu jangan hidupin mesinnya. Kalau beneran kayak di film Jumanji terus kita kesedot nggak bisa balik lagi gimana? Men, kita jadi orang tuh harus berani. Kalau nggak coba kan nggak tahu. Lagian juga mesin ini kayak TV biasa doang kok. Kalian ribut apa sih? Ini mesin gak bisa buka gitu aja. Lihat tuh petunjuknya. Butuh password untuk buka. Emang kalian tahu passwordnya? Kayaknya tahu. Pasnya 110607 ulta lu. Lu tahu dari mana lagi? Karena ini mesin bokap lu. Plat mobil bokap lu aja tanggal ultah lu. Yang bener aja sih Ben, udah ditulis berbahaya. Lu kalau mau start jangan ajak-ajak sih. Ya udah, kalian jangan ikut. Gue udah mau tekan start nih. Satu, dua, tiga. Woi Ben, gara-gara lu kita juga ikut ketarik. Kita tersesat kan di unknown place. Lihat tuh orang-orangnya. Pakai baju kuno banget. Tadi kita tuh masuk ke mesin waktu dan kita masuk ke zaman kerajaan Samudera Pasai. Kok tahu? Itu ada tulis tahun 1267 di mana kerajaan Samudera Pasai baru didirikan. Kalau gak salah nih kerajaan Samudra Pasai didiriin sama Meorasilu. Setahu gue dia dulu bukan agama Islam loh. Tapi kok ini jadi kerajaan Islam sih? Nah, jadi dulu para pedagang di Sumatera, mereka berdagang ke Arab dan Persia. Makanya bisa muncul agama Islam di Sumatera. Dan mereka membangun perkampungan di tepi pantai Sumatera tapi belum sanggup mendirikan kerajaan yang kuat. Dan ternyata berita bahwa ada perkampungan Islam di Sumatera sudah sampai ke Mekah. Terus Syarif Mekah mengutus seorang ulama bernama Syekh Ismail agar datang berkunjung ke negeri Samudra Aceh. Pas dia sampai di Aceh, dia bertemu dengan seorang mantan raja yang bernama Fakir Muhammad. Mereka melanjutkan pelayaran mereka hingga bertemu dengan Miura Silu. Setelah pertemuan mereka, barulah si Miura Silu masuk Islam dengan gejar Sultan Al-Malikus Saleh. Oh gitu. Kok kalian masih pada inget sih pelajaran sejarah? Makanya jangan tidur mulu di kelas. Lah, gue mah gak pernah tidur di sekolah. Terus, lanjutan si Meorasilu gimana? Dia ada keturunan gak sih? Ya, ada lah. Masa seorang pemimpin gak ada keturunan sih? Nah, jadi si Miura Silu nikah dengan putri kerajaan Perlak namanya Ganggang Sari dan dari pernikahan tersebut lahirlah Sultan Malik Az-Zahir I. Ya kan nanya. Bisa gak sih putar waktunya ke masa anaknya? Di remote mesinnya, controller bisa putar waktu. Jadi kita bisa ke masa kapan aja. Masalahnya, ada yang bawa nggak controllernya? Gue bawa remote-nya. Masa pemerintahan anaknya kapan? Merasilu meninggal tahun 1297. Berarti anaknya naik tahta juga tahun 1297. Oke, satu, dua, tiga. Widih, masyarakat udah pada pakai emas nih. Tadi belum.
Karena pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir I pertama kali memperkenalkan penggunaan emas. Makanya pada masa ini tuh bisa dibilang masa keemasannya Samudra Pasai, dan juga dia menjadi pusat perdagangan terbesar di Sumatera pada saat itu. Nah, baru saat Sultan Malik Az-Zahir I meninggal, dia digantiin sama Sultan Malik Az-Zahir II, nama kecilnya Raja Ahmad. Tapi dia nggak berlangsung lama, dan pada tahun 1349, beliau meninggal. Terus digantiin sama putranya Zainal Abidin. Kok lu tahu? Gue kira lu nggak tahu apapun. Gue juga gak sepenuhnya lupa kali. Gue juga ada belajarnya. Udah, kita lanjut lagi. Pada saat Sultan Malik Az-Zahir II meninggal dan digantikan oleh putranya, pada saat itu putranya Zainal Abidin masih sangat muda, sehingga untuk sementara pemerintahan dijalankan oleh pembesar-pembesar kerajaan. Kalian pasti masih ingat si cerita Zainal Abidin yang ditangkap oleh kerajaan Siam. Oh, gue inget tuh yang itu tuh. Jadi ceritanya si kerajaan Siam masuk ke Samudra Pasai dengan muka orang baik. Padahal itu tuh cuma sandiwara doang. Terus mereka kan kayak ngebawa sebuah peti gitu tuh sebagai hadiah buat raja. Nah, nggak taunya pas si petinya itu dibuka, tiba-tiba lompat tuh 4 orang kayak pakaian ninja gitu buat culik si Zainal Abidin. Lu kalau inget cerita-cerita yang gitu, pinter dah lu. Iya dong, gue kan suka cerita yang kayak gini-gini. Nah, setelah Zainal Abidin diculik, pasti dong seluruh orang kerajaan Samudra Pasai khawatir. Lalu mereka datang ke hadapan Raja Siam dengan menawarkan emas agar si Zainal dibebaskan. Nah, si Raja Siam pun setuju, tapi dengan syarat Pasai harus membayar emas secara rutin. Tidak lama kemudian, Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit hingga Samudra Pasai berhasil ditaklukkan. Pada tahun 1405, Maharaja Tiongkok mengutus Admiral Cheng Ho untuk datang ke Pasai. Tiongkok akan membantu membela Samudra Pasai asalkan Samudra Pasai mengakui persahabatan dengan Maharaja Tiongkok Cheng Su. Tadi gue dengar ada orang-orang yang bilang kalau kerajaan Samudra Pasai ini pernah dipimpin sama seorang nelayan. Emang bener? Iya, ceritanya tuh pas Zainal Abidin meninggal saat perang melawan negeri Nakur di Aceh kan. Kemudian si permaisuri Samudra Pasai janji dia akan menikah dengan siapapun yang sudi berjuang menuntut bela kematian suaminya pada perang itu. Terus muncullah kan seorang nelayan yang berhasil memimpin tentara yang ingin mengalahkan negeri Nakur. Dan menurut riwayat Tiongkok, nelayan itu menang perang sehingga langsung diangkat menjadi raja, menggantikan raja yang meninggal pada tahun 1412. Tapi gak lama kemudian nelayan itu dibunuh oleh putra Zainal Abidin karena dia merasa itu bukan haknya untuk naik tahta, itu kan memang posisinya untuk si anak Zainal Abidin. Pada tahun 1434, Malaka mulai naik dan Pasai mulai turun. Banyak kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Malaka dan sejak saat itu, pusat kegiatan Islam pindah dari Pasai ke Malaka. Banyak juga warga Samudra Pasai yang meninggalkan kampung halamannya setelah datang serangan dari Portugis pada 1521. Maka sejak saat itu semakin banyak warga Pasai yang pergi merantau ke tanah Jawa, terutama ke Jawa Timur, lalu menetap di sana ke pusat kekuasaan Majapahit. Lu pada bayangin deh kalau kita masih hidup di zaman kerajaan. Kerjaannya perang, saling bunuh. Kayaknya seru tau, kayak main game bunuh-bunuh orang jahat. Lu kayak orang psikopat tahu, mana ada sih saling bunuh tuh enak. Emang sih biasa di film-film kelihatan kan seru ya pakai pistol. Tapi pas zaman ini kan masih pakai tenaga, kuda, tombak. Yang ada mereka mah capek. Hei, kalian ngomongin yang gak guna tau gak? Lihat tuh orang-orang pada jualan apa. Lu buta apa gimana sih? Itu orang-orang lagi pada jualan lada. Lada aja nggak tahu, taunya makan doang. Lah, kan gue orang yang gak pernah masak, jadi maklum dong kalau gue gak tahu. Gue juga nggak pernah masak ya, bukan lu doang. Tapi Don, kenapa pada jualan lada? Bahkan lada-ladanya itu yang sekarang-sekarang dimasukin ke kapal. Buat apa sih? Itu lada adalah komoditas kerajaan Samudra Pasai. Itu masuk ke kapal mau diekspor itu. Lada kan sumber cuannya kerajaan Pasai. Oh gitu. BTW, kita bisa gak sih pulang ke rumah lagi? Gue udah lama letih lesu nih. Bisa lah, tapi kita harus menjelajahi sampai akhir kerajaan Samudra Pasai dulu. Ya udah ayo, cepet-cepet.
Putar lagi ke akhir Samudra Pasai. Menjelang akhirnya Samudra Pasai tuh terjadilah pertikaian antara saudara. Makanya ini menimbulkan bumbu-bumbu untuk runtuh. Dan Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521. Itulah akhir dari Kerajaan Samudra Pasai. Dan selesai penjelajahan kita. Yeay. Yuk pulang yuk. Yuk, 1, 2, 3. Akhirnya home sweet home. Ternyata time travel enak juga ya. Gue jadi tahu cerita kerajaan Samudra Pasai. Kalau mau besok kita time travel lagi. Kalau mau ya. Ke masa depan aja. Biar kita bisa tahu nanti kita ngapain. Terus ntar soal ujiannya apa. Oga sih. Ntar lu tahu kapan lu meninggal emang mau? Ya, enggak juga sih. Udah, kalian mending pulang sekarang. Udah jam 8 soalnya. Ntar kalian dicariin sama ortu tahu. Oke, dadah Dona. Dah.